Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Dan kali ini kita punya sepatu dari Stephen Curry, namun versi budget modelnya. Ini adalah Under Armour Hover Splash 3. Dan tampilannya cukup simple, menarik juga. Buat wanita juga kayaknya cocok banget nih. Sepatu ini nyaman banget, bahkan buat Anda yang suka berpergian menggunakan sepatu basket, kayaknya ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi bicara budget model, Under Armour membandrolnya cukup mahal, 2.100.000. Yang artinya kalau Anda mencari brand lain, itu biasanya sudah dapat signature shoes. Oke, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kami sudah masukkan link tersebut untuk langsung ke NCR Sport. Dan jangan lupa masukkan kode promo Head Shoes untuk free ongkir. Oke, langsung saja bahas sepatu ini sampai selesai. Ya, sebagai sepatunya Stephen Curry tentu ada detail dari logo Stephen Curry. Ini adalah logonya Curry Brand di sini. Kemudian Anda juga akan melihat tulisan Curry di bagian insole-nya. Lalu di bagian bawahnya juga tertulis tulisan Curry seperti ini dan ada logo Under Armour. Itu aja, nggak banyak detail menarik lainnya. Paling-paling kita bisa melihat ada lagi di bagian lidah di atasnya ini. Oke, kita akan membahas langsung ke bagian traksi. Kita sudah pernah membahas Curry Hover Splash yang pertama dan traksinya benar-benar berbeda dengan model ketiga ini. Ya, kalau dibandingkan dengan model yang pertama, memang saya lebih suka ini untuk cengkramannya di lapangan. Apalagi saya sudah mencoba sepatu ini di lapangan indoor yang permukaannya kasar seperti outdoor, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin cuman di awal-awal penggunaan itu terasa ada selip dan itu butuh waktu penyesuaian. Setelah itu di game ketiga, di game keempat sudah talk chair sekali, ngerem ke samping dan ke depan tidak ada masalah. Paling-paling kekurangannya ketimbang yang generasi pertama adalah dia lebih silent, jadi mengingatkan kita dengan Curry series lainnya yang memang tidak menimbulkan bunyi berdecit. Tapi bicara transisi, dia juga tergolong salah satu yang terbaik. Apalagi dia bobotnya ringan dan bahan atasnya ini super fleksibel. Jadi buat lari-larian kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Dan buat Anda yang tidak hanya menggunakan sepatu basket untuk main basket saja, mungkin Anda juga suka menggunakan sepatu basket untuk jogging atau olahraga lainnya, kayaknya sepatu ini tetap mumpuni. Oke, secara keseluruhan untuk traksinya, saya sarankan untuk Anda yang misalnya suka pakai sepatu Curry tapi lebih sering bermain di lapangan outdoor, kayaknya Anda beli yang ini aja ketimbang Curry series. Oke, jadi nilai yang paling tepat adalah 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas soal bantalan. Jadi dia tidak menggunakan Curry Flow, tapi dia menggunakan full hover. Jadi ini adalah bantalan yang sudah digunakan di Curry 6 dan memang menyenangkan banget. Jadi dia tidak membutuhkan waktu break in. Sejak awal penggunaan Anda sudah langsung bisa merasakan keempukan sepatu ini. Dan insole-nya juga sangat empuk, jadi nyaman banget nih. Di awal penggunaan juga sudah langsung terasa.
tapi dia tidak menimbulkan perasaan memantul. Nah, buat Anda yang suka lompat-lompat, ini tidak menghadirkan efek memantul yang bisa membuat Anda lebih mudah melompat, tapi dia meredam cukup baik, dan di bagian depannya ini memiliki court feel yang bagus. Buat seorang guard atau forward eksplosif, kayaknya menggunakan sepatu ini akan nyaman sekali untuk bermanuver. Tapi untuk seorang big man yang membutuhkan daya rebound yang bagus, kemudian dia juga suka lompat-lompat, ini bukan sepatu yang cocok. Secara keseluruhan kestabilannya oke punya, tapi saya merasakan untuk durability ini kurang baik. Apalagi dia hovernya ini tidak ditahan dengan cangkang, jadi beberapa kali saya merasakan berlebihan ketika kita mendarat dengan kencang. Oke, secara keseluruhan untuk bantalan sepatu ini adalah nilainya 7,8. Sepatu ini memiliki karakter yang cukup lebar, terutama di bagian depan. Anda bisa lihat kalau ujung sepatunya ini begitu flat, dan ini memudahkan banget buat Anda yang pemilik kaki lebar. Tetap nyaman menggunakan sepatu ini, apalagi bahan atasnya fleksibel, dan kalau Anda memilih kaki lebar, saya sarankan pilih aja true to size. Sementara buat Anda yang kaki ramping, mungkin saja bisa memilih downsize sedikit, karena ruang di bagian depan ini cukup nyaman, tidak membuat kaki Anda sesak. Oke, jadi pilihan true to size atau downsize aja untuk membeli Hover Splash 3 ini. Sementara kita mau lihat bobot dari sepatu ini, karena saya sudah mencobanya, memang mirip-mirip yang namanya Curi 10, Curi 9, karena juga ringan banget. Kita langsung timbang aja. Untuk yang sebelah kiri bobotnya di 366 gram, sementara untuk yang sebelah kanan 366 gram juga, dan ini untuk size 42. Untuk patokan, ketika Anda memilih yang 43 atau 44 tentu akan sedikit lebih berat ketimbang size yang ini. Selanjutnya kita akan mengomentari bahan atasnya. Walaupun saya merasa ini bukanlah bahan yang terbaik, tapi kalau bicara budget model memang sudah lebih dari cukup. Nah, masalahnya ini adalah sepatu budget model yang harganya tidak budget sekali. Jadi kalau kita mendapatkan mesh yang lebar-lebar seperti ini memang memiliki kenyamanan yang oke, tapi berbicara keamanan, saya merasakan ini kurang banget. Jadi di bagian depan itu over fleksibel dan lentur sekali, kemudian dia juga bolong-bolong seperti ini, walaupun ketika kami rasakan ternyata agak gerah karena dia bertumpuk. Jadi di bagian dalamnya ini masih tertutup, dan ventilasinya ini kalau kita tiup juga tidak sedingin itu. Dan buat Anda yang mengincar kenyamanan, memang ini nyaman banget. Tapi bila bicara keamanan, sebaiknya pilih aja Curi 9 ataupun Curi 10. Oke, berlanjut ke bagian lidah. Nah, lidahnya ini juga cenderung lebar seperti ini, mirip lidahnya Future X. Kami suka sekali dan mudah banget kalau kita ikat kencang, ini membungkus tempurung kaki dengan baik. Talinya juga nggak ada masalah sama sekali. Bicara soal pergelangan, nah ini paddingnya bisa dibilang minim. Di bagian kanan dan kiri ini tipis banget. Kemudian di bagian tumit, Achillesnya ini juga tidak terkunci dengan baik. Saya merasakan ada beberapa kali selip ketika saya berhenti langsung lari lagi, dan ini bukan sesuatu yang bagus, apalagi dia di pergelangan ini terasa begitu fleksibel. Nah, selain itu kalau Anda berbicara bahan atas, memang tidak ada kombinasi bahan lain di bagian belakang, cuman ada tekstil aja seperti ini. Sementara di bagian samping-sampingnya masih sama seperti bagian depan. Nah, untuk membuat bahan atas tidak over fleksibel, ada juga fuse overlay di bagian luar, kemudian di bagian dalam, dan dia juga memagari yang namanya sistem pertalian seperti ini. Oke, simple aja untuk bahan atas, dan kami sejujurnya kurang tertarik. Tapi kalau Anda pengen sepatu ini tetap terlihat keren, Anda pilih aja warna-warna simple seperti ini dan hindari warna hitam. Oke, jadi secara keseluruhan bahan atas nilainya adalah 7,5.
Soal kuncian memang saya rasakan ini bukan sepatu yang terbaik, apalagi kalau bicara budget model banyak sepatu yang memang kualitasnya juga kurang bagus, tapi paling enggak banyak yang menghadirkan kuncian lebih baik dari sepatu ini. Apalagi kalau bicara budget model, ini adalah yang harganya paling tinggi, seharusnya dia lebih memikirkan soal lockdown ketimbang sepatu budget lainnya. Oke, langsung aja di bagian depan ini kaki terasa banyak banget ruangnya, jadi mudah sekali geser ke kanan ke kiri, bahkan fuse overlay-nya ini juga tidak membantu banyak. Jadi kaki saya ketika bermain ini banyak banget joget-joget di bagian depan. Bukan sesuatu yang bagus. Kemudian di bagian tengah saya merasakan satu-satunya hal yang menunjang kuncian adalah ikatan tali dengan kencang dan lidahnya ini yang tergolong fleksibel dan mampu membungkus tempurung dengan baik. Sementara dia juga memiliki outsole yang dibuat overlap ke atas ini, tentu gunanya agar tidak mudah rollover, jadi kaki lebih aman. Sayangnya di bagian belakang ataupun di bagian pergelangan tidak cukup bagus, apalagi dia juga heel counternya bisa dibilang tidak terlalu mengikat. Dan secara keseluruhan kalau saja ini base-nya tidak selebar ini, tentu sepatu ini akan lebih buruk lagi soal kestabilannya. Oleh sebab itu, soal kuncian nilainya adalah 7,3. Well, secara keseluruhan buat Anda diehard fansnya Curry, maka ini adalah sepatu yang menarik. Apalagi tampilannya yang saya bilang elegan, simple ini mampu dipadupadankan dengan gaya-gaya masa kini dan oke punya buat berpergian. Dan buat para perempuan juga kayaknya tampilannya menarik banget nih buat Anda yang suka sepatu simple. Oke, langsung aja beli sepatu ini. Tapi kalau Anda seorang big man, ini hindari aja lebih baik karena dia over fleksibel. Dan buat Anda yang suka sepatu dengan cushion membal, ini juga perlu Anda hindari. Oke, secara keseluruhan sepatu ini nilainya adalah 7,7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.